Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Gimana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, suatu topik yang sangat menarik yang kita siapkan hari ini yaitu Youth with a Purpose. Kita tahu bahwa menjadi orang muda adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini waktu nggak bisa diputar kembali. Jadi begitu banyak anak-anak muda yang pada zaman sekarang ini, zaman begitu modern, dan mereka punya suatu kreasi yang luar biasa. Dan hari ini kita menampilkan seorang anak muda yang sangat luar biasa ya, yang akan memberkati setiap daripada kita dan menjadi inspirasi buat banyak orang yang bahkan kami percaya ini lebih daripada orang-orang yang di luar usia dia bahkan ya. Usianya masih 18 tahun, namanya Sabrina Bensawan ya. Dan di usia yang masih sangat muda pun dia sudah mempunyai online business, Daniel, untuk support pelayanan dia, pelayanan sosial. Dan untuk itu kita akan banyak bertanya kepada satu anak muda yang luar biasa ini ya, dan belajar dari dia tentunya, karena ada begitu banyak anak muda di luar sana yang menyia-nyiakan masa mudanya. Betul. Pemirsa, kalau Anda punya anak yang masih muda atau keponakan atau teman, segera ajak mereka untuk menonton episode ini bersama-sama. Dan sebelum kita tampilkan Sabrina, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Usia muda bukanlah alasan atau penghalang bagi kita untuk dapat berkarya dan berdampak bagi banyak orang. Sabrina Bensawan, seorang remaja 18 tahun yang lahir dan dibesarkan di dalam keluarga yang diberkati dan berkecukupan. Namun hal ini rupanya tidak membuat Sabrina menjadi anak manja seperti yang banyak terjadi di kalangan anak muda saat ini. Sabrina Bensawan bersama adik serta ayah dan ibunya mengingat bahwa apa yang Tuhan beri bagi mereka adalah berkat yang sudah seharusnya digunakan untuk berbagi. Sabrina dan adiknya di usia mereka yang cukup muda membangun yayasan bernama Saab Shares. Yayasan ini banyak menolong anak-anak penderita gizi buruk, tumor, kanker, serta hidrosefalus. Yayasan ini juga menolong anak-anak berprestasi yang hampir putus sekolah tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Bagaimana bisa seorang yang sangat muda dapat menolong, berdampak, dan menyentuh kehidupan banyak orang? Temukan jawabannya dalam episode Youth with a Purpose sesaat lagi hanya di Good News Program. Pendidikan tuh investasi yang sangat penting untuk anak-anak. Misalnya orang tuanya pemulung, dengan anak-anaknya menempuh pendidikan yang baik, mereka bisa jadi orang hebat, bisa jadi arsitek, jadi pengusaha atau yang lain-lain. Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, melalui Good News Program yang telah mencapai episode 360, compassion kepada orang-orang miskin, korban bencana, dan bakti sosial bagi kaum yang membutuhkan. Outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugrah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugrah Network. Di tahun 2016, Anugrah Network mengadakan Anugerah Kongres kedua dengan tema Love Revolution, dengan menghadirkan 157 hamba Tuhan dari 60 gereja interdenominasi di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Anugrah Network. Di kongres ini, Anugrah Network memperlengkapi hamba-hamba Tuhan lewat pengajaran-pengajaran terbaik, mulai dari hal-hal rohani, sosial, leadership, hingga mengenai hal ekonomi yang berguna bagi mereka untuk memulai usaha.
sungguh luar biasa dari awal sampai akhir pada saat siang hari ini. Puji Tuhan, luar biasa sekali, sangat memberkati hidup saya, memberkati keluarga saya, bahkan memberkati jemaat yang saya layani. Melalui Anugerah Ministries, kami akan membawakan dampak yang terbaik untuk gereja-gereja kami yang ada di Kalimantan Barat, terutama untuk pelayanan kami terhadap anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih baik. Di momen tersebut, tim dari Anugerah juga secara khusus melakukan pelatihan foto dan videografi, serta melatih mereka untuk penggunaan CRM atau Customer Relationship Management. Anugerah Kongres ditutup dengan pemberian 8 buah smartphone bagi ketua center yang telah mencapai center bintang 2, serta laptop bagi ketua distrik Adikku Sayang untuk mempermudah sistem pelaporan secara online dari setiap center yang ada kepada Anugerah Ministries, kemudian kepada para partner serta sponsor. Mari bersama menjadi berkat dan melayani generasi ini agar kita dapat memainkan peran setiap kita dalam membangun Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Ministry, maju terus, pantang mundur. Horas! Anda menyaksikan Good News program dalam satu topik yaitu Youth with a Purpose, dan di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa yaitu Sabrina. Silakan. Ya, shalom Sabrina, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa nih udah Sabrina hadir di Good News program ya. Ya, terima kasih sekali. Nah, Sabrina mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, kalau ada pemirsa di luar sana yang belum kenal Sabrina ini siapa. Saya Sabrina Bensawan, saya berumur 18 tahun dan saya founder dari Subshares Charity Organization, Heritage by Sabrina, sama Sep Ketua. Wow, luar biasa ini ya. Nah, bisa cerita sedikit nggak Sabrina? Bagaimana kamu itu di umur yang masih muda, saya baca di usia 16 tahun ya, Iya, kamu betul. memulai pekerjaan-pekerjaan sosial. Nah, bisa diceritakan nggak? Sebenarnya ini orang tua aku encourage aku dari kecil untuk selalu peduli dengan orang sesama, apalagi yang membutuhkan. And then 2 years ago, Subshares was established. Dan dari dulu filosofi kami adalah membantu siapapun juga yang paling membutuhkan, tidak memandang suku, etnis, atau agama apapun. Dan from then on, kita concentrate on pendidikan dan juga kesehatan anak. Bisa diceritakan jenis-jenis pekerjaan sosial yang sudah pernah dilakukan oleh Subshares ya? Sampai sekarang kita udah lebih dari 30-an anak beasiswa seluruh Indonesia. Lalu kami juga membantu banyak anak penderita penyakit berat seperti hydrocephalus, cancer, tumor, atresia dan lain-lain. Lalu kami juga membuat seperti pengobatan gratis untuk ribuan orang di daerah kumuh. Lalu kami juga membantu lansia yang kurang mampu dan sakit di daerah-daerah kumuh juga. Dan juga our latest project is rumah singgah dan rumah belajar Subshares yang baru kami establish juga. Sebenarnya yang pada waktu kamu memulai ini semua, motivasinya awalnya apa? Simply mau membantu orang saja. Saya merasa very blessed ya, Tuhan kasih saya banyak kemudahan, banyak blessing, and I feel like it's my job to do more, to give back. Nah, kalau misalnya pertama kali nih, saya ingin tahu nih, kalau misalnya pergi ke kolong jembatan atau mungkin ke pinggir sungai, itu kan konotasinya kotor, bau dan yang lain-lain. Perasaan kamu bagaimana gitu? Sebenarnya benar katanya memang kotor, dan saya biasa jalan di tumpukan sampah yang lebih tinggi pada saya kadang-kadang. Tapi mungkin saat saya terjun ke sana saya udah nggak berpikir sampai sana lagi. Saya pas sudah terjun, konsentrasi saya adalah coba cari masalah di sana and try to figure out a program that is good for them, that is effective for them, seperti itu. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kamu akan assess satu tempat itu? Pertama, aku lihat orang-orang di sana. Aku lihat mindset mereka. Seperti biasa aku find the most common thing I found out is that
mereka kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Yeah. Mereka prefer anaknya untuk mengemis atau bekerja yes, misalnya. bekerja. Yeah. Even though so they provide free school, sekolah gratis. Nah, we try to emphasize to tell them that sebenarnya tuh pendidikan tuh investasi yang sangat penting untuk anak-anak. Misalnya orang tuanya pemulung, dengan anak-anaknya menempuh pendidikan yang baik, mereka bisa jadi orang hebat, bisa jadi arsitek, jadi pengusaha atau yang lain-lain. Betul, ya, gitu. ya. Tapi mereka nggak mau aja, tetap anak-anak aja suruh ngemis gitu. Itu yang kita try to change. Gitu. Apakah Sabrina melihat bahwa apapun yang kamu lakukan ini akan membawa satu harapan, melihat banyak orang yang mungkin nggak suka berubah seperti itu? Yes, hopefully. I really hope so. Ini memang prosesnya memang pasti akan panjang, tapi I believe they can change. That's good. Good. Tujuan Sabrina dalam melakukan pelayanan sosial seperti ini apa yang ingin didapatkan? Saya hanya berharap mereka bisa berubah, mereka bisa mendapatkan a better life, a healthier life, a life with education. Dan saya punya satu harapan sebenarnya ingin menginspirasi orang dan terutama anak muda untuk melakukan hal yang baik, hal yang positif. Because I believe kalau misalnya kami semua melakukan hal yang baik bersama-sama, a very great change will occur gitu. Ya. Nah, kamu sendiri masih berumur yang cukup belia kan? Nah, pada waktu teman-teman kamu misalnya, do you inspire them, or mereka mungkin berkata nggak fun deh sama Sabrina, misalnya mau ini juga nggak mau, itu nggak bisa, misalnya seperti itu? Ada yang masih seperti itu, mungkin nggak fun atau apa, tapi I'm really blessed, mungkin karena aku udah terjun di sini, akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang juga yang baru. Teman-teman baru yang benar-benar punya passion yang sama. Punya passion yang sama. And I'm blessed to have that. Oke. Menarik sekali dong. Ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak dari Sabrina ya. Jadi pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kehidupan masa muda adalah saya katakan adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Sabrina Bensawan ini memilih untuk menggunakan masa mudanya diisi dengan hal-hal yang bukan saja penuh dengan tujuan yang mulia, tetapi dia punya satu tujuan untuk merubah kehidupan anak-anak bangsa. Dan saya percaya ini akan merubah kehidupan kita dan memberikan inspirasi. Oke, Debbie silakan tutup. Ya. Nah pemirsa tentu ingin tahu lebih banyak lagi tentang pengalaman hidup dari Sabrina. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Good News Program. Sistem kita nggak pernah simpen donasi, jadi benar-benar per case. It's udah covered, close seperti itu. Good. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Youth with a Purpose dalam Good News Program. Sementara orang muda di luar sana ada banyak yang membuang masa muda mereka dengan berpesta pora, hidup berfoya-foya, ya mungkin banyak yang bersenang-senang di masa mudanya. Di sini ada seorang muda yang benar-benar hidup dengan tujuan yang khusus ya. Nah, Sabrina, tentunya kita tahu ya, apalagi kamu juga kalau saya lihat di Instagram kamu sampai mengoperasikan anak-anak yang sakit gitu ya. Tentu itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, dalam hal ini apa yang Sabrina lakukan untuk bisa mensupport pelayanan tersebut? Sebenarnya awalnya pertama to establish, of course orang tua juga support. Lalu aku establish juga online business. Ya itu pertamanya pas saya SMP saya buat Sap Couture, itu women's wear. Dan lately saya juga buat heritage batik, itu modern batik line yang saya establish. Ya memang untuk semuanya 100% ini ya contohnya ya. Betul. Oke, nah kita mau lihat. Ya semua both 100% revenue-nya ini untuk Sap shares, jadi revenue, jadi semua pendapatannya, bukan hanya untungnya saja. Karena saya juga masih tinggal sama orang tua, masih dibiayain, jadi ini buat mereka aja nggak apa-apa semuanya. Oke, nah ini handmade atau bagaimana? Ini cap sih, tapi this is all handmade. Oke. Kamu bekerja sama dengan like craftsman.
Jadi mereka Pembatik lokal gitu ya. Asalnya dari mana? Jogja. Dari Oh, Jogja. 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 And jadi ya ini batik tapi sebenarnya garis-garisnya sebenarnya very modern. Sebenarnya pengen anak-anak muda juga bisa pakai batik sih. Jadi cultivate the culture of wearing batik in Indonesia. Nice. Jadi ini kayak celana gitu ya, celana kulot ya. Jadi kayak batik Oke. tapi very modern ya. Yes, very modern. Di belakang pendek, di depannya Seperti panjang ini. gitu. Iya, and kita sekarang di rumah belajar kami kan selain ada untuk anak-anak, kita juga empower ibu-ibunya di sana. Kita ajar mereka bikin. Jadi ibu-ibunya batik? Bukan batik. Nextnya mereka bikin seperti payet. Dan Oh, oke, di oke. sini Manik-manik. Yes, Ya. manik-manik supaya mereka juga ada skill extra and also they can be financially independent. Oke. Supaya dia bisa nyicil dan bukan nyicil, menabung untuk kuliah anak-anaknya. Oh, Oke, wow. nice. Iya. Nah, seperti barang seperti ini, berapa kamu jual di online shop? This about 500,000. 500,000, Yes, 500. wow, Kalau untuk oke. celana 500 to 700 and kalau kebaya up to 2 mil. Wow, that's nice. Oke. Wow, And luar selama ini bisnis kamu bagaimana? Thank God went well sampai sekarang. Kalau kira-kira kalau misalnya 1 bulan deh, kira-kira ada berapa orderan yang bisa kamu terima dari online bisnis ini? It depends, tapi thank God it's just enough. It's enough to support. Enough to support your Yes. ministry. Yes, and but also thank God sekarang udah lebih banyak donatur. So jadi yang lain bisa di-cover oleh donatur. Jadi yang ini bisa untuk support yang seperti education dan apa sih program-program baru kita kayak women Yeah. empowerment dan untuk nambah kelas untuk rumah belajar kita. Oke, wow. good. Menarik ya. Selain bisnis online, Sabrina juga melukis nih ya, melelang lukisannya. Bisa diceritakan tentang lukisan yang di belakang itu? Ini nih, ya. Jadi ini dibuat 2008, so probably pas kelas 4 aku bikin ini. Jadi aku juga zaman dulu sekali aku Kelas 4, melelang lukisan. maksudnya kelas 4 SD? Iya, kelas 4 SD. Wow. Jadi aku buat lukisan aku lelang untuk support subshares. Jadi misalnya kan dulu aku ngerasa ada anak yang sangat pintar, dia mau masuk Institut Teknologi Bandung, anaknya juga baik, aku rasa sayang banget kalau misalnya dia nggak bisa lanjutin. Akhirnya karena urgent sekali aku lelang lukisan. Terus ada anak yang menderita hidrocephalus, perlu tindakan langsung, aku juga lelang lukisan. Nah, kalau misalnya lukisan ini udah dilelang belum? Belum, eventually belum nih. Ini actually udah di buy sama orang, cuman dia bilang let me keep it. Oh, Pinjam untuk contoh. For memory ya. no, she can keep it. Yeah, I can keep it. So if you want Because to it's buy pure it, donation. tapi ya dia mau keep it for as a memory. Oh, keep I it see. safely and nicely. Seperti lukisan gini, berapa bisa untuk Sebenarnya dilelang ya, gitu? ini kan for charity ya, Yeah. tergantung kebutuhannya berapa sih. Tapi ya, below 10 sih pasti. Jadi misalnya kalau nih contoh nih, kalau ada orang yang perlu operasi nih, ntar mungkin bibir sumbing atau anak kecil yang kepalanya hidrocephalus. So bagaimana caranya kamu bisa melakukan lelang ini untuk bisa mendanai ini? Bisa cerita nggak? Biasanya kita through Instagram, aku kasih tahu ceritanya begini, anaknya, masalahnya apa, perlunya berapa, dan so aku lelang lukisan ini untuk support biayanya. Oh, jadi seperti kampanyenya hanya lewat Instagram Hanya ya? lewat Instagram. Wow. Kamu nggak ngumpulin orang-orang untuk datang atau apa gitu. just Instagram. Oke, Imagine wow. that ya, pada saat anak-anak muda yang lain menggunakan Instagram untuk hal-hal yang negatif, kamu bisa menggunakannya untuk hal yang positif. Luar biasa. Oke, nice. Ya, Impressive. Nah, kira-kira daripada waktu kamu habis posting di Instagram itu sampai kemudian akhirnya kamu mutusin ini udah deh cukup sekian, itu kira-kira perlu waktu berapa lama? Oh, itu depends. Tapi biasa kita selalu tutup pas udah mencukupi. Jadi misalnya perlunya sekian, saat sekian. Let's say perlunya 25 juta misalnya. Iya, Ya. kalau udah 25 juta ya langsung kita close. Kalau masih ada yang mau donate, kita bilang, oke, ini udah terkumpul. Kalau kita nggak terima lagi, kalau mau untuk next programnya lagi. Jadi sistem kita nggak pernah simpen donasi. Jadi benar-benar per case, it's udah covered, Yeah. close gitu. Good. Very impressive. Ya, Thank you. oke. Lumayan luar biasa sekali loh ini, bagus sekali. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang menarik dan unik gitu ya. Bagaimana dengan Anda? Kami berharap dari apa yang Anda saksikan ini akan memberikan suatu inspirasi baru buat Anda. Kita akan take a break sejenak dan kemudian nanti setelah break kita akan
Ada seorang artis rohani yang akan bernyanyi buat Anda, dan kami percaya Anda pasti akan diberkati. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi apabila Anda punya masalah. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda memerlukan suatu nasihat daripada kami, ya, kita akan berikan konseling kepada Anda. Ada nomor telepon dan alamat email. Hubungi kami sekarang juga. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab daripada permintaan daripada anaknya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik,
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, dan kau sungguh baik. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Ayo. Gabung kami, silakan. Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk. Ya, ada Aven Christy nih ya, membawa albumnya Bapa yang Mengasihiku. Itu tadi lagu yang dinyanyikan judulnya? Bapa yang Mengasihiku. Bapa yang Mengasihiku. Oke, jadi judul album sama judul lagu sama. Sama. Ini album Aven yang keberapa? Ini album solo saya yang pertama. Oke. Nah, boleh diceritakan di balik pembuatan album ini? Pergumulannya berapa lama kepengen menerbitkan sebuah album? Iya, gitu. Memang ini yang menjadi kerinduan saya dari dulu ya. Sebab sebelum saya masuk di dalam yang rohani ini, ya, memang saya dulu di sekuler, saya juga penyanyi juga, ya, pernah 2 album di Musika Studio, ya, itu lagu-lagunya lagu-lagu karya-karya Obi Mesak gitu ya. Oh, dulu, oke. Ya, setelah saya bertobat, saya tinggalkan dunia yang lama saya. Dulu saya juga sebagai seorang artis film, penyanyi juga, jadi paranormal juga. Wah, banyak-banyak deh sekali ya. Juga saya juga dulu pernah pakai narkoba ya. Dan setelah saya bertobat ya, saya tinggalkan semuanya gitu. Dan saya sudah komitmen di sisa hidup saya ini hanya untuk melayani Tuhan. Dan kebetulan saya juga sekarang sudah buka Celebrities Ministry gitu, di Kelapa Gading ya, di Resto Cagundul. Ya itu yang menjadi kerinduan saya, bahwa sisa hidup saya ini ya hanya untuk melayani Tuhan dan komitmen. Bisa gitu. cerita dikit nggak Ya. tentang ministry yang Bapak lakukan sekarang itu menjangkau ke para selebritis atau? Iya, terutama ya memang saya tujuan utamanya ke teman-teman selebritis ya, supaya mereka bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu ya. Dan saya bilang sama teman-teman, ayo sekarang tiba saatnya kita yang dulu menjadi seorang artis film yang selalu dilayani. Ya. Dan sekarang kita menjadi artis rohani yang kita harus yang melayani gitu loh. Kira-kira boleh kasih tips ke kita-kita nggak? Bagaimana sebenarnya kunci untuk kita bisa menjangkau ke komunitas ini yang mungkin kita semua banyak yang nggak ngerti gitu. Iya, kalau masalah untuk ini pendekatan ya kita harus merendahkan hati aja. Pendekatan kita hati. dengan sabar, kita ajak mereka teman-teman yang belum bertobat, yang mungkin mereka ada sebagian yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita sama-sama kita rangkul gitu. Saya undang mereka untuk bersaksi. Ya, jadi kalau saya di Celebrities Ministry itu sekarang saya
WL-nya juga ya artis-artis, singernya gitu. juga artis-artis Keren dong, gitu. berarti. Ya, Ya, puji ya. Tuhan. Pemusik juga ada sebagian artis-artis, ada yang sebagian juga dari studio rekaman gitu Iya, ya. iya, iya. Banyak teman-teman saya yang bergabung dengan kita. Saya anjurkan mereka melayani gitu. I see, oke. Ya. Ya. Harapannya ke depan untuk album ini apa? Ya, harapan saya ke depan untuk album ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Sebab gini, kenapa lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan ya, lagu-lagu rohani ya, itu bisa memberkati banyak orang. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan ya, yang berbeban berat bisa diringankan, dan yang sakit bisa disembuhkan. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ya. Itu yang menjadi kerinduan saya. Ya, saya juga dulu bertobatnya juga waktu mendengar lagu-lagu pujian. Gitu. Jadi lagu-lagu ini bukan cuma lagu biasa ya, Bukan. tapi Tuhan turut campur bekerja di dalamnya. Pastinya gitu. Oke. Ya. Ya. Selamat ya buat Aven Sama-sama. untuk Terima album kasih, Pak Aven. rohani Ya, bersamanya sama-sama. ya. Tuhan berkati Berbuah juga. terus buat kemuliaan Tuhan Amin. ya. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Pak Aven? Ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Bapa yang Mengasihiku, persembahan dari Aven Christie. Ya, pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Karena kami merasa orang tua tuh play a huge part in making good Of children course, kan. Ya, soalnya kalau cuma kita doang yang mengajarkan kurang efektif, karena mereka tinggal sama orang tuanya pasti lebih lama. Youth with a Purpose di Good News program. Nah, kembali kepada Sabrina. Kita dengar kamu sampai diundang gitu sama Presiden Joko Widodo untuk menghadiri upacara bendera 17 Agustusan kemarin gitu ya di Istana Negara, bener ya? Nah, bisa cerita nggak pengalamannya tentang hal itu? Yeah, we're very grateful for that. Yeah. Aku di sana juga ketemu sama orang-orang yang very inspiring juga, saling bertukar pikiran dan ideas, and yeah, very blessed. Nggak kan banyak nih yang kita nggak bisa lihat di televisi nih. So can you tell us about behind the screen? Apa yang kamu lakukan bersama dengan mereka setelah upacara dan yang lain-lain gitu? Jadi first day itu ya upacara biasa, kita nonton upacara itu. Next betul. day seperti acara lunch together, silaturahmi bersama inspiring people juga di Istana Negaranya, seperti itu. Oke. Yang paling berkesan buat kamu selama acara hari itu apa? Sebenarnya semuanya berkesan ya. Berkesan banget, Soalnya surrounded by very inspiring people yang dedicate their life for Indonesia, yang bikin Indonesia bangga. So it's very inspiring. Kenapa kok kamu diundang? Karena mungkin yang subshares itu mungkin karena anak muda yang mempunyai charity organization gitu. Awesome. I'm very proud of you, Sabrina. Thank you. Nah, ini saya lagi ngeliat Instagram kamu nih. Kamu punya Instagram account juga cukup banyak banget ya followernya ya. Ada berapa account yang kamu punya nih? Aku ada yang Sabrina pribadi, ada yang Subshares, ada yang Dream Factory, ada yang online yang Subculture sama Heritage, lumayan banyak. Yang untuk pelayanan kamu namanya apa tadi? Subshares. 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 Wow, ini kalau ngelihat nih ada satu anak yang lagi sakit nih. Andini Maulidia Putri. Iya, itu yang baru kanker tulang. Kanker tulang. Wow. Nah, ini bisa cerita nggak tentang anak ini sedikit nih? So ini kan juga baru terima kabarnya juga. Terus ayahnya juga buruh harian lepas. Kasihan sekali kondisinya, financialnya kan masih kurang sekali, dan ya
it's difficult for them to live on. Nah, bagaimana si Sabrina bisa tahu Andini ini? Oh, seperti ini ada juga volunteer subshares yang juga volunteer di RSCM atau rumah sakit. Jadi dia bantu saya merekomen anak-anak yang sakit dan benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi dia istilahnya mata dan telinga kamu lah di sana. Ya. Bagaimana kamu bisa connect dengan orang-orang seperti ini? Dengan sendiri dulu ada prosesnya sih, ada kayak approach ke kita, akhirnya kenal sama orang-orang yang di bidang sosial juga, dan kebetulan dia juga volunteer di RSCM, akhirnya connected juga. Oh, gitu. nice. Dan kemudian ada beberapa lagi yang wow, ini kepalanya besar, hydrocephalus ya ini. Yes. Iya, banyak sekali, aduh. Iya. Nah, itu untuk setiap anak yang seperti itu, setiap kasus diperlukan uang berapa untuk memberikan pengobatan buat mereka? Depends keperluan mereka. Ada yang cuma mungkin kayak MRI saja, ada yang perlu penggantian selang yang kedua. Pokoknya kita bantu yang di luar tanggungan BPJS. Oh, oke. Jadi mereka semua ini sudah punya BPJS, tapi kamu sudah punya BPJS. Membantu yang di luar. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi apa? Dream apa tadi? Dream Factory. Dream Factory. Nice. Jadi seperti ini, kan kita punya rumah singgah dan rumah belajar itu. Yeah. Nah, jadi untuk anaknya kita berikan kelas seperti matematika, Inggris, dan pelatihan karakter yang paling penting. Yeah. Dan untuk ibu-ibunya kita punya empowerment program. Alamatnya apa nih? Di Dream Factory, Dream Factory Indonesia? Bukan ya? Sorry ya. Nah, Shop Dream Factory. Nice. Shop Dream Factory. Nah, apa yang kamu lakukan dengan Shop Dream Factory? Jadi untuk Shop Dream Factory ini kan kita memberikan, kita kasih empowerment program buat ibu-ibu anak murid kita yang dari keluarga kurang mampu. Di sana kita memberikan mereka pelatihan seperti membuat kue, membuat jepit rambut atau aksesoris dan lain-lainnya yang supaya mereka pertama ada skill, secondly mereka bisa financial independent, mereka bisa jual misalnya ke warteg-warteg, ada sebagian juga saya bantu jualin. Nah supaya mereka financial independent, supaya mereka bisa menaikkan taraf hidup anak-anaknya, terus bisa save up buat kuliah anaknya di masa depannya, seperti itu. So not just the kids, tapi aku mau family-nya juga dinaikkan taraf hidupnya. Nah, what inspire you to all this thing? Bagaimana kamu bisa dapat inspirasinya gitu? Inspirasinya, actually everywhere karena setiap ada kasus pasti there's something yang kita bisa belajar dari kasus itu. Terus kita pelajari terus kita coba find out gitu. Apa sih yang bisa improve their standards of living? What's the best we can do for them? Bukan kasih fish tapi kasih pancing ya, mereka bukan bisa supaya bisa mengail ikannya sendiri gitu ya. Untuk long termnya mau mereka improve their welfare for a long term gitu. Sabrina bisa cerita tentang rumah singgah yang Sabrina buat atau rumah baca tadi ya? Rumah singgah dan rumah belajar. Sebenarnya rumah singgah sendiri itu sebenarnya kayak temporary shelter atau rumah sementara bagi anak-anak penderita penyakit berat yang tidak mampu. Cuman kita lebih concentrate on rumah belajarnya. Jadi rumah belajar itu kita memuridkan anak-anak kurang mampu dari daerah kumuh yang mereka belajar di sana. Kita ajarkan math, English, dan yang paling penting character building. Ini lokasinya di mana? Di Cengkareng. Di Cengkareng. Ya, bisa cerita nggak? Kamu dapat rumah ini itu gimana? Apakah kamu memang sudah punya rumahnya? Atau belum. Cari-cari lumayan lama. Berapa lama? Mungkin 6 months. 6 months. 6 bulan ya. Proses pencariannya aku rasa pas dan enak, dan juga harus di daerah yang bisa daerah yang kurang supaya bisa mencakup orang yang kurang juga. Jadi ini rumah disewa begitu? Ya, aku untuk khusus dibikin rumah. Iya, semua yang belajar itu. Belajar, oke. Banyak harapan walaupun rumahnya kecil, tapi sebenarnya aku juga nggak pentingin quantity, tapi aku mau lebih quality-nya. Ada berapa anak yang belajar? Sekarang udah 30-an lebih, 35. Nice. Jadi ini anak-anak yang tinggal di sekitar rumah belajar di luar, tersebut? Jauh juga nggak apa-apa, asal mereka bisa datang. Tapi anak-anak orang mampu semua. Kalau kita, our priority is merubah karakter mereka sih. Makanya kita ada new program atau campaign, yaitu success by character. Sebenarnya aku pengen kasih mereka bahwa sebenarnya pendidikan itu penting, tapi karakter yang baik tuh play a huge part untuk mensukseskan anak
Karena apa sih? Mereka harus bertanggung jawab, mereka harus termotivasi dan gak boleh gampang nyerah, harus jujur, harus baik. Itu penting sekali. Aku rasa kalau anak udah punya rasa tanggung jawab yang besar, nggak usah kita suruh-suruh untuk belajar, pasti mereka punya ini dorongan sendiri untuk belajar. Apakah ada guru-guru yang tinggal permanen di sana? Enggak. Jadi kalau malam nggak ada orang yang tinggal sana. Ya, jadi pas ada itu saja. Satu minggu berapa kali mereka datang? Selasa Kamis sudah pasti dan Sabtu tentatif. Tapi Sabtu lebih ke arah kayak penyuluhan. Misalnya pertama penyuluhan kesehatan. Jadi ada dokter dari luar yang datang mengunjungi rumah singgah kami, memberikan penyuluhan kesehatan misalnya tentang diare, cacingan dan lain-lain. Terus penyuluhan karakter juga. Jadi yang program kita yang Success by Character itu kita mendatangkan misalnya psikolog juga untuk bukan hanya mendampingi anak tapi mendampingi orang tuanya juga. Karena kami merasa orang tua tuh play a huge part in making good children kan. Ya soalnya kalau cuma kita doang yang mengajarkan kurang efektif karena mereka tinggal sama orang tuanya pasti lebih lama di rumah. Bangun tidur udah sama orang tua. Kalau orang tua juga tidak bisa mensupport program ini akan susah. Jadi kita juga mau mengubah mindset ibu-ibunya. Pertama, jangan menyerah pada nasib. Mungkin they think that saya pengemis, anak saya bakal jadi pengemis, cucu saya sampai keturunan saya selanjutnya akan selalu jadi pengemis gitu. Jadi mind block ya. Yes, I want to break that chain gitu. Aku pengen mereka realize that it's possible for their kids to be successful. Asal mereka bekerja keras. Aku kasih empowerment project itu supaya mereka bisa ada income, mereka bisa nyicil. Enggak, itu sebenarnya mereka seminggu dapat berapa, sebulan dapat berapa, setahun sampai 10 tahun dalam after 10 years mereka pasti bisa memulai anak mereka. Yang ngajar di rumah belajar ini siapa aja? Kita ada 2 guru tetap dan juga volunteer kita yang thank God very qualified. Mereka dari international school, ada yang udah S1 dan. So, bagaimana kamu dapat mereka? Dari Instagram juga. Wow. Jadi orang-orang yang terbeban yang punya beban yang sama gitu bergabung sama kamu. Mereka approach orang yang sibuk dan very talented. Apakah mereka punya jadwal tetap seminggu 1 kali di sana atau gimana? Kalau misal Selasa ada yang person in charge-nya, Kamis ada person in charge-nya, tapi kalau volunteer lain, they're free to come anytime. Wow, oke. Good. Luar biasa. Oke, pemirsa sekalian, jangan dilihat satu buku dari covernya gitu ya. Karena kita perlu lihat dalamnya untuk kita kemudian tahu buku ini mengenai apa gitu ya. Dan demikian pula dengan anak muda ini, kita akan belajar ada satu segmen lagi ya, betul ya, dari seseorang yang bernama Sabrina Chow, Youth with a Purpose. Hanya di Good News Program. Mungkin bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama supaya there will be greater changes in this world, that contributed into for a better world. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Bertemu dengan orang muda yang punya satu tujuan dan visi hidup yang luar biasa, itu membuat kita seakan-akan membara gitu, terbakar, dan kemudian kita mungkin bisa juga merasa gue udah tua banget nih gitu ya. Gue nggak merasa tua. Tapi anyway, Sabrina, saya mau tanya sama kamu, have you ever felt that you lost your youth? Not at all. Not at all. Not at Why? all. Because I'm thankful that aku bisa menggunakan masa muda aku dengan bermanfaat. Ada satu pesan yang aku ingat banget dari mama, maksudnya there are some things that according to norma agama atau apapun sebenarnya nggak salah, cuman kurang bermanfaat. Misalnya betapa baiknya kita kita punya hidup tuh positively, nggak usah charity apapun juga. Kalau emang kamu hobinya misalnya music, kayak learn music or anything, just do something positive, and when you do something positive,
ya positive things will happen to your life. Yang paling berjasa dalam hidup kamu sampai dengan hari ini siapa? Parents, but especially my mom. Why? Mengajarkan value-value yang sampai sekarang aku pegang, dan mama orang yang sangat disiplin sekali, tapi aku bersyukur banget mama mengajarkan value-value tersebut yang aku sampai sekarang pegang dengan sangat kuat, karena she made the person I am today. I owe it all to her. Wow, awesome. Nah, ini kalau boleh tanya juga, Sabrina di sekolah bagus kan nilainya? Thank God. Karena buat parents kewajiban. Oh, boleh diceritakan berapa nih nilainya atau ranking berapa? GPA kamu berapa? Belum GPA, aku GPA baru freshman. Kan belum nilainya belum gitu, tapi untuk yang semester pasti kemarin. Aku tuh dari SIS dulu lah, dari sekolah aku lama sih lumayan top rank sih. Jadi ranking juga di sekolah ya, bukan cuma ranking di sekolah tapi juga punya kegiatan-kegiatan yang positif amin, gitu ya. Amin. Nah, saya ingin tahu nih, dia kan bilang dia nggak kehilangan masa muda dia. Film kamu yang terakhir yang pernah kamu tonton di bioskop apa? Oh my God. Baru sadar nggak pernah nonton film. Aku udah lama banget nonton bioskop. Terakhir maybe like several months ago, The Intern. Itulah udah The Intern. That was last year. Oh, that's a long time ago. Iya, last year is several months ago kan, benar. Itu aku nonton pun karena aku ada online fashion business, karena aku pengen learn from the movie. Jadi aku nonton karena belajarin fashionnya. Oke. Kalau ini apa namanya, in music chart, pemusik yang kamu sukai jadi idola kamu sebagai anak muda siapa? Westlife. Yes. That was long time ago. Suka jadul. Oke. Emang aneh. Berarti dia nggak keep up to date ya dengan hal-hal yang seperti itu ya, karena kamu punya kesibukan sendiri nih. Tapi followers Instagramnya 20.000 orang loh. Dia menciptakan trennya sendiri. Amin. Oke. Ya. Nah, boleh tanya nggak Sabrina, cita-citanya apa? Pengen jadi orang yang happy. When I say happy, maybe kayak balance life, ada career juga ada, self-share juga terus berkembang, a happy family, dan it's it. Cool. Nah, kalau harapan ke depan, terutama untuk Subshares, untuk charity work kamu, apa yang kamu harapkan? Put it like this, in 10 atau 20 tahun lagi, how do you see this going to be? I see it to be lebih firm, bisa membuat program yang jauh lebih efektif dan lebih efisien dari sekarang, yang bisa mengubah hidup orang for a long term juga, dan mungkin bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama, supaya there will be greater changes in this world, that contributed into for a better world. Nah, tahun depan nih ya, akan kuliah di Singapura. Iya, tahun depan. Lalu bagaimana dengan pelayanannya yang ada di Indonesia? Sebenarnya aku pilih Singapura karena sangat dekat sama Indonesia. Jadi aku merasa maybe 2 minggu sekali atau 1 week sekali bisa pulang Jakarta kontrol. Dan juga ada adik aku yang masih bisa kontrol. Jadi nanti pas Elena ke Singapura, aku balik ke Jakarta. Pas. Jadi everything's under control. Good. Well, we are blessed to have you here. Thank you so much. So blessed to be here too. Thank you. Ya. Nah, sebelum kita akan lanjut ke segmen yang berikutnya, pemirsa, saya rindu membacakan doa yang terjawab ya dari seorang ibu yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa karena anaknya sedang sakit kritis di Kalimantan Tengah. Setelah kami doakan, ibu ini mengirimkan kembali SMS dan berkata, "Shalom Bapak Ibu, terima kasih atas bantuan doa bagi anak saya yang sakit. Sekarang sudah lewat dari masa kritisnya dan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati." Wow, puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tanda-tanda daripada orang-orang yang sifatnya pesimis dan mereka sangat sukar melihat hal-hal yang baik,
percaya hal yang baik, merasakan hal yang baik di tengah-tengah kondisi yang baik sekalipun. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kita berada di segmen terakhir dari Good News program hari ini, Youth with a Purpose. Kembali ke narasumber kita, Sabrina Bensawan. Oke, Sabrina, bisakah memberikan kata-kata dorongan ya, encouragement kepada anak-anak muda khususnya yang sedang menonton Good News program hari ini? Bagaimana supaya kamu dorong mereka di masa muda ini bisa melakukan sesuatu yang positif gitu? Firstly, aku ngerasa kita semua very blessed. And when we're given like a very big blessing, it's our task to do something back, to give back. And secondly, sebenarnya, as I said before, banyak hal memang nggak melanggar norma agama atau apapun juga, tapi betapa baiknya jika kita menggunakan waktunya dengan baik untuk hal yang positif. Apapun juga hal yang positif, bukan hanya charity, bisa hal lain. Tapi if we do something positive every day, great things will happen, and when that great things happen, kayak it will contribute to Indonesia or to the world. So even the smallest thing can contribute. It will roll up seperti domino effect and create greater and greater changes. Good. Thank you, Terima kasih Sabrina. Yeah, you're way beyond your age. Andai setiap anak muda bisa seperti kamu gitu ya. Terima kasih sudah mampir Good News program ya. Nanti one day hopefully Anugerah Ministries pelayanan kami bisa berkolaborasi dengan Subshares ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih sekali. Mari kita lihat firman Tuhan. Bisa sekali mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 ya. Sebelum kita baca, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini, hidup ini cuma sementara pemirsa sekalian ya. Latar belakang kita apapun juga, mungkin kita berasal dari orang yang lebih punya pendidikan ataupun tidak, mungkin ada keluarga yang lebih berada ataupun tidak ya, warna kulit mungkin bisa berbeda, tetapi ada sesuatu hal yang kita pelajari pada hari ini bahwa sudahkah kita menemukan tujuan hidup kita ya? Coba kita lihat bersama-sama daripada kita Yosua pasal yang pertama ayat 9, firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ya. Nah, kita tahu nih bahwa di dalam kisah ini Yosua lagi dipilih oleh Tuhan, diberikan kekuatan supaya Yosua menjadi orang yang optimis. Nah, di dalam kehidupan ini saya percaya karakter ini bermain peran yang sangat penting. Karakter adalah suatu sifat ya, dan rupanya karakter ini ditunjukkan pada waktu kita sedang melakukan sesuatu. Cara kita berbicara ini menunjukkan karakter kita ya. Tentunya cara kita berpakaian juga dapat menunjukkan karakter kita. Cara kita menangani suatu masalah dapat juga menunjukkan karakter kita. Nah, kalau kita berbicara karakter, nah ada dua perbedaan karakter nih yang saya mau bahas untuk Anda pada hari ini, yaitu karakter yang bersifat yaitu yang optimis dan pesimis. Tahukah Anda persamaannya adalah mereka berdua ini adalah karakter yang daripada orang yang mengantisipasikan sesuatu. Saya ulang nih ya. Karakter optimis dan karakter pesimis adalah tipe daripada seseorang yang mengantisipasikan sesuatu. Tetapi bedanya, orang yang optimis akan mengantisipasikan, selalu berusaha melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah ketidakbaikan sekalipun. Tetapi orang-orang yang pesimis adalah orang-orang yang selalu mengantisipasi atau menanti-nantikan, tuh lihat tuh, pasti celaka, pasti celaka, pasti celaka. Nah, ini gaya bahasa atau tanda-tanda daripada orang-orang yang sifatnya pesimis, dan mereka sangat sukar melihat hal-hal yang baik, percaya hal yang baik, merasakan hal yang baik di tengah-tengah kondisi yang baik sekalipun, pemirsa sekalian ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, pemirsa sekalian, karena apa? Ini saya berikan definisi kepada Anda tentang apakah arti optimis. Optimis adalah sesuatu perasaan atau rasa percaya bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi di masa yang akan datang.
ataupun sesuatu yang Anda harapkan, ataupun itu pasti akan bisa terjadi, walaupun terkadang kita bisa salah. Nah, pemirsa sekalian, di dalam hidup ini sebenarnya kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, karena kesempurnaan ini jauh daripada manusia. Manusia bukan Tuhan, hanya Tuhan yang sempurna. Ada amin pemirsa sekalian ya. Nah, oleh karena itu pada waktu kita mulai menyadari bahwa kita ini cuma manusia biasa ya. Firman Tuhan mengatakan kita diciptakan sedikit lebih rendah daripada Tuhan. Kita lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat lebih rendah daripada kita, pemirsa sekalian. Ini kata firman Tuhan. Nah, kalaupun kita diciptakan lebih rendah sedikit daripada Tuhan, Tuhan itu sempurna dan kita nggak sempurna. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita ini adalah suatu journey atau perjalanan untuk kita menyerupai sesuatu. Nah, apa yang Anda mau serupai, pemirsa sekalian? Anda bisa menyerupai seseorang atau sesuatu, tetapi kalaupun Anda hanya berusaha untuk menyerupai seseorang, maka saya percaya karakter manusia ini ada flow-nya, ada keterbatasannya. Tetapi kalau Anda mau menyerupai Tuhan, maka Anda akan mengejar kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan Anda. Nah, kaidahnya apa Pak Daniel? Mungkin Anda bertanya. Kaidahnya cuma satu, firman Tuhan. Landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan berdasarkan firman Tuhan enggak? Nah, sehingga Anda akan punya satu boundary atau satu nilai-nilai yang mana Anda mengatakan, yang ini saya nggak mau lakukan karena ini melanggar firman Tuhan. Saya mau menjadi optimis karena itu adalah suatu karakter yang pernah ditunjukkan oleh Kristus pada waktu dia ada di dunia ini. Karakter ini saya mau menjadi optimis karena saya tahu dengan saya memilih untuk menjadi optimis. Walaupun saya bisa menilai seseorang salah, walaupun saya pernah ditipu, tetapi saya tidak mau percaya saya tidak mau terpaku kepada satu paradigma bahwa setiap orang adalah sama penipu. Maka kita akan berusaha untuk melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih baik, lebih positif. Ya, ada satu quote yang sangat terkenal dari orang yang sangat luar biasa. Ya, seseorang yang bernama Winston Churchill. Winston Churchill ini adalah seorang Perdana Menteri Inggris selama Perang Dunia Kedua. Dia berkata gini, seorang pesimis selalu melihat kesukaran dalam setiap kesempatan, tetapi seorang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesukaran. Nah, jadi artinya apa? Di dalam kehidupan ini nggak mungkin nggak ada kesukaran, nggak mungkin nggak ada kemiskinan, nggak mungkin nggak ada sakit penyakit. Nah, tetapi kita tahu di tengah-tengah sakit penyakit, kesukaran, kemiskinan, kecelakaan, bencana alam, bisa nggak kita berusaha untuk melihat hal yang optimis? Ya, saya tahu rasa optimis ini timbul daripada suatu pengharapan. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini: berharap hanya kepada Kristus, dan itu tidak akan pernah mengecewakan kehidupan saudara. Ada amin saudara sekalian ya. Nah, kalau Anda mau supaya rasa optimis ini bertumbuh dan kita belajar dari seorang narasumber yang begitu mudah, begitu belia, saya katakan jangan nilai satu buku daripada cover luarnya aja, tetapi ternyata orang ini begitu dalam banget dan saya percaya ada nilai-nilai luhur yang kita sudah pelajari pada hari ini. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan Anda mau melakukan yang sama untuk berjalan menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang di luar sana. Mereka yang menyaksikan Good News program, dan mereka lagi mencari tujuan hidupnya. Mereka yang mungkin sering kali dikecewakan. Mereka yang takut untuk melihat masa depan. Bapa, biarlah ada suatu roh atau suatu karakter optimis yang timbul di dalam hati mereka, di mana akan ada orang-orang yang berani melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah kesukaran, hal-hal yang mulia di tengah-tengah ketidakmuliaan. Tuhan, aku melepaskan urapan, kasih karunia dan berkat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemirsa sekalian, kebaikan Tuhan dan kasih karunia daripada Bapa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa menginspirasi telah kita saksikan bersama-sama. Pemirsa, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Pasti. Bila kita menabur kebaikan pada masa muda kita, pasti kita akan menuai banyak kebaikan di masa tua kita. Apakah Anda percaya tentang hal itu? Saya percaya. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net dan juga subscribe di channel YouTube kami yaitu anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.